Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Pakaian pantas. Renungan oleh Romo Albertus Herwanta, Okarm. Sahabat Cafe Rohani, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti pesta perjamuan yang diselenggarakan oleh seorang raja. Para tamu VIP atau Very Important Person menolak menghadirinya. Sebagian dari mereka membunuh para utusan raja. Lalu sang raja meminta hambanya supaya mengundang siapa saja untuk menghadirinya. Artinya Tuhan menyediakan perjamuan itu untuk semua orang. Meski demikian, tidak berarti orang boleh secara sesukanya menghadiri pesta itu. Orang mesti mengenakan pakaian yang pantas dalam ruang perjamuan itu. Memakai baju yang tidak pantas menunjukkan kepribadian pemakainya. Itu juga merendahkan sang pengundang dan tidak menghargai tamu lain yang berpakaian pesta. Ini menarik, karena kerajaan Allah itu ada hubungannya dengan pakaian dan cara mengenakannya. Sahabat Cafe Rohani, banyak orang telah diizinkan bergabung dalam pesta perjamuan, yaitu kehidupan, baik pada waktu di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Semua orang diundang untuk mengalami kehidupan itu, tapi mereka diharapkan mengenakan pakaian yang pantas, artinya bertingkah laku sesuai dengan etika kehidupan baru itu. Di antara orang banyak yang diundang dan menghadiri pesta kehidupan itu adalah orang-orang Katolik. Berkat baptisan, orang digabungkan dalam pesta itu. Pertanyaannya, berapa orang Katolik menghadiri pesta itu dengan cara hidup yang pantas? Sahabat Cafe Rohani, bersyukurlah bahwa telah digabungkan dalam perjamuan Sang Raja, yakni Tuhan sendiri. Meski demikian, orang masih tetap perlu selalu mengusahakan hidup yang pantas. Hidup yang pantas adalah maksud dari ungkapan mengenakan pakaian yang pantas. Selamat menikmati menu hari ini.
Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.